ya, asumsi kondisi market yang pertama seperti ini. Misalkan ini kita open posisi ya, syarat entry posisi misal dengan indikator parabolik SAR, moving average, ADX, RSI atau dan lainnya, bahkan atau menggunakan sinyal apa saja, ya buy sell-nya apa saja, bisa diterapkan dengan money management seperti ini. Misalkan buy di sini, stop loss-nya di bawahnya support ya. Nah, ketika naik ke atas, ini terkena trailing stop ya. Jadi ada trailing stop, ada trailing step. Trailing stop itu artinya syarat pertama untuk merubah SL minus menjadi SL plus, itu trailing stop. Sedangkan trailing step itu adalah jumlah atau jarak antara open posisi buy ataupun sell yang pertama kali setelah mendapatkan syarat trailing stop berjalan, dia akan bergerak SL plusnya. Ya. Ini adalah namanya trailing step. Misalkan kita buat trailing stepnya 100 pips. Jadi kalau di dalam setting itu trailing stopnya 200 pip, trailing stepnya 100 pip. Jadi kalau sudah mencapai syarat 200 pip, maka stop loss-nya yang minus di bawah akan berubah ke SL plus di atas. Di sini dengan asumsi SL plus buy. Jadi SL stop loss itu ada dua, SL minus, ada SL plus. Karena artinya stop loss itu adalah sebuah titik di mana kita exit market atau close trade. Nah, exit market itu kan bisa posisi minus ataupun plus. Jadi jangan beranggapan kalau kita keluar market dalam kondisi plus itu hanya TP saja, hanya target point saja. Tapi SL pun juga bisa, namanya SL plus itu biasanya hasil dari trailing step. Oke, otomatis SL minus yang ada di bawah ini akan tergantikan ke SL plus. SL-nya dimodify, diubah. Ya, itu secara manual pun juga bisa ya. Secara MetaTrader juga ada namanya trailing stop. Nah, ketika turun lagi itu kita sudah nggak rugi, profit $100. Ini penerapan trading plan yang asumsi pertama. Ya, misalkan sell nih. Sell di sana sudah mencapai trailing stop-nya, maka trailing step-nya jalan di situ. Ketika market turun dan ketika balik lagi naik, maka dia sudah profit sell 100 pip misalkan. Trading plan tanpa ada asumsi kedua. Jadi ini bukan berarti terpisah ya, ini saling nyambung ya. Dari asumsi pertama, kedua, dan ketiga itu hanya kondisi-kondisi tertentu yang bisa dirangkum dalam sebuah trading plan. Jadi ketika sell minus kita nggak bingung, sell plus juga kita nggak bingung, buy minus juga nggak bingung karena trading plan-nya sudah simultan satu rangkaian ini. Sudah tahu apa yang harus kita kerjakan itu. Syarat entry bebas sebenarnya ya. Ketika terjadi sell di sini, nah ternyata ini SL minusnya di sana ya, ternyata turun ya. Berarti, tapi turunnya itu tidak mencukupi 200 poin misalkan kalau kita set trading plan kita trailing stop-nya 200 misalkan. Trailing stop belum memenuhi syarat, ternyata naik. Nah, kalau dalam posisi naik ini otomatis sell-nya floating. Nah, tapi sell-nya floating ini di sini ada sinyal buy. Misalkan moving average cross ya. Cross MA ya istilahnya. 5 cross 10 maka sell gitu. Ketika naik ini maka 5-nya menjadi cross 10 itu menjadi buy di situ. Kalau parabolik SAR pun juga seperti itu. Kalau kita pakai indikator ya. Ketika naik dia akan buy juga di situ. Nah, ketika buy di sini dengan posisi floating artinya ini locking ya. Ada buy, ada sell. Buy-nya ini memenuhi kriteria trailing stop-nya 200, maka bisa trailing step-nya 100. Artinya sell SL minus yang kita set di awal pas posisi kita buy itu, open posisi buy itu akan diubah naik menjadi SL plus buy 100 pip di sana. Nah,
Kemudian SL minusnya kan pasti tergantikan ya di atas. Ketika turun dapatlah kita profit buy 100. Buy-nya clear. Tapi SL-nya jangan lupa, SL-nya masih floating di sini. Ini kondisi ranging. Kondisi sideways. Jadi ketika pas sideways ada floating pun, ada sell-nya salah posisi pun, ini ada posisi buy juga di sana, maka ini bisa close juga di sini. Close-nya bergantian. Nah, di sini tidak open sell karena masih ada sell yang open di sini, ada floating lagi. Ya, jadi kalau ada sinyal sell di sini jangan open lagi, nanti nambah beban lagi kalau ternyata naik, karena sudah ada sell yang ada di sini. Ini keuntungannya locking sih. Jadi locking nggak selalu salah, tapi locking hanya bisa diterapkan pada trader-trader yang sudah advance ya, karena harus banyak sekali bekal termasuk mindset dan juga money manajemennya. Kalau pemula, wah sudah hampir bisa dikatakan kebanyakan bingung kalau kita mengadakan sistem locking ini. Nah setelah sell, ternyata sell-nya mulai mendapatkan keuntungan nih karena turun terus ke bawah, trailing stop-nya jalan. Di sini trailing step-nya 100 pip dapat keuntungan nih. Di sini sell-nya 100 pip, tapi ini harusnya sell-nya lebih dari 100 pip karena jika ini turun terus ke bawah, maka SL plus-nya itu akan gerak lagi. Gerak ke bawah, jadi bisa ini sekitar 150 pips ya keuntungannya ketika berbalik arah ke atas. SL-nya clear, termasuk juga ini ya open posisi sell. Ini sudah clear posisi teman-teman, sudah clear posisi, buy-nya sudah clear, sell-nya sudah clear, kondisi sideways sudah clear. Nah ketika harga naik, ya tadi karena sudah terkunci profitnya, ketika naik ya sudah profit 100 ya, sell-nya clear. Nah suatu ketika ada sinyal buy kan, karena sini sudah ada sinyal buy di sinyal sell, maka ganti ada sinyal buy di sini. Ketika ada sinyal buy, stop loss-nya kita set di bawah. Nah, memenuhi syarat trailing stop. Kemudian sell yang SL yang ada di bawah minus itu kita ubah menjadi SL plus buy 100 pip di sini. Maka SL-nya hilang yang minus, ganti SL plus. Ketika naik terus ke atas, nah kita open posisi buy lagi di atas, tapi dengan syarat SL plus-nya tentunya ini sudah naik terus nih SL plus-nya. SL plus-nya ini bisa menutupi kerugian jika buy posisi yang kedua itu berbalik arah dan minus. Minusnya buy nanti akan tertutupi oleh SL plus buy 100 pip. Jadi jaraknya diatur, nggak ngawur ya. Jarak buy pertama dan buy kedua. Kemudian ada buy ketiga juga jaraknya diatur, buy keempat juga jaraknya diatur. Nah ini SL-nya juga bergerak terus, ini menjadi SL plus buy agregat ya. Artinya agregat itu buy yang pertama punya SL plus, buy kedua juga ada SL plus, buy ketiga juga ada SL plus, buy keempat juga ada SL plus, di rata-rata semuanya karena kalaupun dia berbalik arah dia akan clear all. Dan buy yang terakhir jika terjadi kesalahan atau minus akan tertutupi oleh transaksi pertama, kedua, dan ketiga. Dan ini bisa terus lanjut ke atas, terus buy terus. Selama belum tersentuh SL buy agregatnya, dia akan terus menambah buy lagi, menambah pundi-pundi keuntungan lagi. Ini yang dimaksud bisa unlimited gain atau keuntungan yang sangat maksimal. Konsep piramidingnya jalan. Jadi tadi trailingnya jalan, piramidingnya jalan. Nah, konsep risk reward rasionya jalannya bagaimana, Pak? Tadi seperti yang saya sampaikan tadi, tipe ranging maupun trending, risk reward rasionya kan juga sudah jalan ketika kalaupun minus-minus pun di SL minusnya juga bisa tertutupi oleh profit. Dan ini tidak hanya penerapan RRR 1/3 tidak cuma di sini, juga bisa diterapkan multi pair. Semua pair jalankan sistem seperti ini juga bisa.
Misal jika sell belum clear, maka terkena SL minus. Namun loss bisa ditutup dengan pyramiding. Detail ada pada asumsi ketiga. Nah, ini asumsinya terserah. Misalkan kita sell di sini. Kan ini habis naik terus turun. Biasanya kalau misalkan EMA cross atau parabolik SAR seperti itu. Kita naik turun, sell di sini. Nah, ternyata tidak sesuai ya. Nah, kita pasang ya sell di sini, stop loss-nya di sana, di atasnya resisten. Ketika naik, floating minus sell. Dan ini ada sinyal lagi buy di sana. SL-nya ditaruh di bawah. Nah, ini naik terus harganya, trailing stop-nya jalan, step-nya jalan, SL minus menjadi SL plus, ya, SL minusnya hilang. Nah, ketika mencapai titik ring yang kita tetapkan, buy lagi di atas. Ini harga jalan terus ya, buy lagi, buy lagi. SL plus buy agregat lebih dari 400 pip ya. Bisa jadi bisa di atas 400 pip. Ini jaraknya tidak sesuai dengan rasio ya. Harusnya ini jaraknya lebih renggang karena terbatasnya layar aja ya. Saya tulis seperti ini. Asumsinya adalah ring ini sama ring sana, atau mungkin lebih lebar lagi juga bisa. Maka ketika naik terus konsep pyramiding itu jalan. Dengan seperti itu, SL minus dari sell ya, SL minus dari sell tadi, misalkan kita di situ set sell-nya 300 ya, maka minus 300 pip tadi bisa ditutupi dengan profit buy yang maksimal. Tidak hanya 400 pip, bisa saja sampai yang tadi saya contohkan 6.200 pip, bisa saja seperti itu. Profitnya menutupi dari minusnya. Ini saya tekankan di money manajemennya. Kalau kita pengen tahan badai, itu prioritasnya adalah money manajemennya. Nah, syarat entry misalkan nih, menggunakan parabolik SAR misalkan. Kalau Bapak menggunakan time frame apalah misalkan. Ketika sell, pasti dia gantian menjadi buy. Ketika sudah MA cross pun juga seperti itu. Setelah sell akan buy. Jadi ketika ini ada sinyal sell, di sana nanti ada sinyal buy. Kalaupun tidak menggunakan indikator, misalkan pakai price action kayak, atau mungkin sinyal menggunakan dari trading sentral, ya tunggu aja ketika ada sinyal buy ya kita buy di situ. Ketika ada sinyal sell ya sell aja. Tapi kalau kita keluar sinyal sell dan ternyata sellnya itu masih floating, jangan sell lagi. Kita tunggu. Berarti harus tetap monitor terus ya, Coach ya. Nanti nggak bisa ditinggal ini, Coach ya. Iya, kalau nggak mau memonitor pakai robot saja. Nah, teman-teman nggak pakai robotik tool ya pasti mendelengi. Misalkan mau ngubah, oh sudah mencapai nih trailing stop-nya, ya otomatis SL plus-nya diubah sendiri, dimodify, tarik ke atas. Kalaupun salah berkali-kali pun, kita punya asumsi bisa nutup. Konsep trading plan tersebut bisa diterapkan pada banyak pair.